Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim ulama ingkang tansah dahat kinurmatan, dumateng para sesepuh ini sepuh ingkang dahat kinurmatan, dumateng Bapak Kadus beserta jajaranipun ingkang tansah kita hormati, dumateng sedaya masyarakat Dusun Rejodadi, sedaya tamu undangan ingkang tansah kita hormati, dumateng segenap pengurus organisasi Badak Patriot beserta jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan. Tentunya pada malam yang berbahagia ini marilah kita mengajarkan puji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika kita tasih dipun paringi mapinten-pinten rahmat, salah satunggilipun inggih menika nikmat sehat sehingga kita saged rawuh ngormati acaranipun organisasi Badak Patriot ing dalu punika ingkang alhamdulillah mboten wonten aral sak tunggal punapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salibun Allah mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, lan mugi kita sedaya kareken umatipun ingkang angsal syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan ingkang tansah berbahagia, di sini saya selaku warga masyarakat sekaligus selaku generasi muda pertama mengucapkan selamat kepada organisasi Badak Patriot karena pada malam hari ini telah berhasil melaksanakan anggota yang berbahagia ini. Mudah-mudahan untuk ke depan Badak Patriot semakin jaya, semakin dikenang, semakin diterima oleh semua kalangan masyarakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini tentunya saya sekelumit akan menyampaikan kultum berkaitan tentang masa muda. Karena apa? Karena masa muda tentunya cocok dengan generasi muda. Karena Badak Patriot merupakan generasi muda yang ada di Dusun Rejodadi. Sebelumnya banyak juga ada wadah Iper, kemudian Irmas, kemudian Karang Taruna. Monggo nasi bisa berkesinambungan supaya kegiatan-kegiatan generasi muda di Dusun Rejodadi tentunya lebih maju untuk tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam malam hari ini walaupun kita dalam momen yang cukup sederhana, tentunya tidak lupa masih di bulan Syawal, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang kami muliakan, masa muda ini tentunya masa yang sangat feminim. Kita perlu perjuangan dan doa. Kita perlu pengorbanan baik perasaan, mental maupun spiritual, butuh dana materi maupun non materi.
Maka oleh sebab itu generasi muda harus patut kita bimbing, patut kita arahkan ke arah yang lebih benar. Tentunya di sini tidak kalah pentingnya suatu hal yang berhubungan dengan keagamaan atau kerohanian. Kita tahu bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Hadis Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi setiap saat, setiap waktu kita mencari ilmu hukumnya wajib. Dari mulai kita kecil sampai hampir kita meninggal dunia, itu hukumnya wajib. Di sini walaupun sekupnya kita bersilaturahim, tentunya lebih baik kita menimba ilmu dalam sebuah arena, yaitu silaturahim Badak Patriot, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita selenggarakan bersama. Hadirin yang berbahagia, generasi muda dalam aplikasi atau dalam momen istilahnya iklan, dalam hal ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan. Hal ini perlu kita pelajari bersama, tentu kita antisipasi bersama supaya hambatan-hambatan yang akan terjadi bisa lebih terminimalisir seperti itu. Ada sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama tentang darah muda. Monggo Mas Yoyok, silakan. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang tahunya menang sendiri, walau kalah tak peduli. Oh, darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah, jangan sampai tekan akhirnya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak mau mengalah. Darah muda.
Rasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah, jangan sampai menyesal akhirnya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Oh, darah muda. Terima kasih. Ya, sedikit mengingatkan darah muda seperti itu. Tidak lebih, kurang lebih, lebih banyak, lebih kurang, seperti itu. Persis seperti Bang Haji Roma Irama dalam syair nada dan dakwah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini pemuda tentunya untuk mengapresiasikan kelakuan dalam kehidupan sehari-hari minimal itu mempunyai 4 tipikal, saudara-saudara. Pertama, di sini bisa dikatakan sebagai tipikal pesimis. Ini biasanya kita berbicara itu selalu menggunakan kata atau lah seperti itu. Misalkan itu bukan urusan saya, itu bukan kewajiban saya, itu bukan wewenang saya, lah itu bukan urusan saya, dan lain sebagainya. Nah, tipikal bagi kita yang memiliki perilaku perkataan yang sering mengatakan hal seperti itu, ini kita dimasukkan kategori tipikal orang yang pesimis. Ya, orang yang pesimis biasanya rata-rata pikirannya itu kurang positif lah, seperti itu. Bahasa yang agak sopannya kurang positif. Kemudian yang kedua, tipikal orang yang kedua yaitu realistis. Realistis biasanya kita menggunakan sebuah perkataan dengan ya sudahlah, ya baiklah. Suatu contoh seperti ini. Ada seorang lelaki mau melamar seorang perempuan. Nah, mau lamar, melihat sikon, kira-kira keluarga sudah bisa menerima atau belum. Kemudian dari sanak saudara sudah menerima apa belum. Nah, ini pemuda berkata, ya nantilah, ya sudahlah, ya baiklah, seperti itu. Nah, ini kelemahan tipikal yang realistis seperti ini, itu masih bisa goyah karena ada faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungan. Misalkan manut apa kata orang, seperti itu biasanya. Jadi munda-mundu, tidak bisa mengapresiasikan keinginan kita yang kuat. Kita kepingin ini, tetapi masih menerima apa kata orang. Nah, ini mengganggu ini untuk generasi muda punya tipikal realistis, ini juga mengganggu. Kemudian ada tingkatan lagi, yaitu yang ketiga, yaitu tipikal orang yang optimis. Di sini orang yang optimis tentunya mempunyai visi ke depan. Visi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu apa? Jadi seorang pemuda atau generasi muda tentunya harus mempunyai visi. Kira-kira saya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan menjadi apa, seperti itu. Ini tipikal orang-orang yang mempunyai sifat optimis. Kemudian yang keempat, itu yang paling sempurna, yaitu pemuda atau kita masyarakat secara umum itu berpikir lebih realistis. Jadi dalam hal misalkan kita bisa menerima aturan-aturan, baik aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh agama.
Misalkan ada pajak, kita bisa menerima. Kemudian ada sumbangan yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, kita bisa menerima. Nah, ini sudah tipikal orang yang sifatnya lebih tinggi. Kemudian dalam hal agama kita juga bisa menerima hukum-hukum agama. Kita agama Islam tentunya bisa menjalankan apa itu rukun Islam, rukun iman. Ya, tentunya rukun Islam ada zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, bisa kita jalankan. Untuk yang kelima, ini pengecualian ketujuh orang yang mampu. Nah, sebenarnya untuk tipe ini bisa kita laksanakan selagi kalau dalam ajaran agama kita kembalikan kita mempunyai imtak, yaitu iman dan takwa. Selagi imtak kita tidak kuat, kita tidak mungkin bisa untuk bisa menjalankan semua hal, aturan-aturan, baik aturan agama atau aturan pemerintah. Hadirin yang berbahagia, generasi muda tentunya harus mempunyai tipikal-tipikal yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Karena untuk ke depan nasib suatu bangsa itu ditentukan oleh pemuda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan subhanul yaum rijalul hud, yaitu pemuda masa sekarang adalah pemimpin masa depan. Kemudian pasang proklamator juga memberikan suatu kata mutiara yang sangat bagus, yaitu berilah kami 1000 kaum laki-laki yang sudah tua, niscaya gunung Semeru beserta akar-akarnya akan bisa saya pindahkan. Kemudian ada satu lagi yang sangat menyanjung para pemuda, yaitu berilah kami 10 pemuda, niscaya akan saya guncang dunia. Seperti itu. Nah, melihat hal-hal seperti itu, peran pemuda sebenarnya sangatlah penting, sangatlah banyak. Harus berpikir optimis, ya. Harus berpikir optimis, tinggalkan hal-hal yang negatif. Harus mempunyai visi dan misi ke depan supaya kita bisa memperoleh apa tujuan kita. Baik itu misalkan dalam bidang usaha, kemudian bidang dagang, bidang pertanian dan lain sebagainya, kita harus mempunyai visi supaya kita akan berhasil untuk istilahnya tujuan kita yang akan datang atau masa depan kita akan berhasil. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, kemudian masa hidupmu sebelum kematianmu. Nah, itu sebuah hadis yang sangat bagus sebagai tauladan kita untuk menjalankan kehidupan di dunia. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian, kurang lebihnya tausiah dari saya. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Mustafa. Gus Mustafa terus nuwun sewu. Gus Toha kaula terokan agung ing panuwun.